Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good evening. Thank you for your participation. Yeah. And I am so sorry there is a problem with Depi and Rohana. I don't know what's the problem. Maybe Rohana can't join into our virtual class. Meanwhile, for Depi, she didn't know about how to set screen for their presentation and share screens about their material. Yeah. And here to make our time become efficiently, I want to try to explain a little bit about their material. Yeah, as I said later, their material is about concordance and agreement. Yeah, here there is Rohana. Okay, welcome to Rohana. Hello, Rohana. Yeah, I think your turn now. Yeah, to explain about your material. Yeah, are you ready, Rohana, to explain your material? Because Depi, she didn't know about how to share screen. Oke, Rohana, kamu siap kan supaya kita tidak menghabiskan waktu? Ini udah jam 6, tinggal setengah jam lagi waktu kita. Saya rasa silakan kamu jelaskan secara efisien ya. Tadi Depi dia kurang memahami bagaimana untuk men-share screen. Ya, Rohana? Oke. Rohana, you want to be a host? Kamu mau jadi host? Tapi kamu tahu kan share screen? Rohana, I can't listen your voice. Saya nggak bisa dengar jelas suara kamu. Rohana? Oke. Halo Rohana? Iya, Miss. Kalian dengar suara Rohana? Enggak, Miss. Volumenya kecil kali. Iya. Gini aja lah, waktu kita udah setengah jam lagi. Saya aja yang menjelaskan dengan singkat, nanti kamu tetap seperti Anissa Amanda dengan Nurhayati. Kamu tetap mengerjakan kewajiban kamu, ya Rohana? Kamu buat video berdua, seperti yang dibuat Anissa, Rian dengan Nurhayati, oke? Karena di sini kamu nggak kedengaran suaranya, tadi Depi juga bermasalah. Jadi nanti kalian kolaborasi berdua ya, biar waktu kita nggak sia-sia sore ini ya, oke? Oke, I will share screen here. Wait ya. Okay. As I said later, for today, I'll try to explain about the concordance and agreement. Yeah. If we talk about the concordance and agreement, yeah, it's about how we try to make and build a sentence. Yeah. For example, like you want to build the correct sentence, you can start with subject, and after subject, you can put a verb, and after verb you can put the object or the complement. So if we talk about this one, concordance and agreement, if we try to make suitable, between subject, with verb or maybe with the auxiliary in a sentence, and there are some rules if you want to make the concordance and agreement in the TOEFL test, to make correctly. Okay, the first one, if the subject in the sentence in the singular one, so you must use the verb, okay, or auxiliary in the singular too. Jadi kalau misalnya nanti dia di dalam kalimat itu subjeknya adalah bentuknya tunggal, kalau tunggal berarti satu, berarti satu orang. Berarti kata kerja yang mengikutinya nanti berarti harus tunggal juga. Okay, and if you find the word like every, each of, neither of, one of, okay. Jadi kalau kamu nanti bertemu dengan kata-kata yang
seperti ini, seperti ada kata every, each of, neither of, one of, oke? It's in the singular. Jadi ini maknanya adalah makna singular. So the verb and auxiliary is must use in the singular also. Jadi kalau nanti bertemu seperti ini berarti cari nanti kata kerja dengan auxiliary-nya bentuknya adalah singular juga. Okay? For example, the school has a lot of classrooms. Each of them is equipped with an overhead projector. Oke, jadi di sini katanya sekolah itu punya banyak kelas. Nah, setiap dari mereka ini ada kata each of. Jadi kalau ada kata each of them, meskipun them ini adalah maknanya banyak, artinya adalah mereka, tetapi mereka yang dimaksud di sini adalah mereka si sekolah ini, oke, si kelas-kelas ini, setiap dari kelas yang ada di sekolah itu maksudnya. Oke. Each of them refers to classroom in the school. So that's why if you find this one, so the verb or auxiliary must in the singular too, because the subject is in the singular. Oke, jadi ini karena singular, maka cari nanti kata kerja yang bentuknya adalah singular juga. Jadi di sini adalah yang mengikuti adalah is. Begitu. Oke, that's about the examples of the using every, each of, neither of, one of. Ingat ya, kalau ada kata-kata seperti ini, meskipun gini, every student, setiap murid, bukan berarti setiap murid itu banyak, tidak. Tetapi dia dihitung orang per orang. Maka kalau ada kata setiap, berarti maknanya adalah makna tunggal, makna satu. Bisa dipahami ya? Meskipun saya bilang gini, di sini seperti itu. Every students must do the task today, misalnya saya bilang. Setiap murid harus mengerjakan tugas hari ini. Nah, setiap memang untuk kalian semua, tetapi maknanya adalah satu, per individunya. Maka maknanya tunggal. Kalau subjeknya tunggal, maka cari dia kata kerja atau auxiliary yang mengikuti dalam bentuk yang tunggal juga. Oke, the next one. Jadi yang selanjutnya, if you find the subject is like ini ya, seperti ada jarak, volume, berat, waktu. Nah, ini dianggap tunggal. Mau dibilang misalnya 5.000 kilometer jarak antara Medan dengan Tarutung misalnya. Memang itu banyak, Miss. Itu kan jarak, kan ada banyak. Iya, tetapi tetap dia dihitung tunggal meskipun kilometernya itu ada banyak. Bisa dipahami ya? Karena itu punya miliknya jarak, satu tempat yang diukur. Jadi kalau ada kata-kata seperti itu, nanti di soal biasanya itu kalian disuruh menentukan mana penyusunan kata yang tepat. Jika disajikan bentuknya subjek, maka carilah verb yang sesuai. Jika disajikan nanti verb, berarti carilah jawaban subjek yang sesuai. Jadi pokoknya ciri-cirinya kalau ketemu kata-kata seperti ini maknanya tunggal. Kalau ada nanti ketemu jarak, volume, berat, waktu, itu tunggal. Meskipun dibilang 360 jam, 360 hari dalam setahun kami menghabiskan waktu bersama misalnya. Itu kan banyak, Miss, waktu. Iya, banyak benar. Tetapi dia itu dihitung tunggal meskipun dia terdiri dari banyak hari di dalam satu tahun itu. Oke? Itu dia. The next one, if the subject is in the abstract, ya, or in the gerund, in tunggal juga. Jadi kalau misalnya nanti ada subjek, itu subjeknya bentuknya abstrak. Contohnya abstrak bagaimana, Miss? Misalnya dia menggunakan kata gerund. Nah, saya sudah katakan kemarin, gerund itu hampir sama dia dengan bentuk kata kerja yang continuous, yaitu yang berakhiran ing, verb ing. Tetap dia dianggap tunggal. Contoh misalnya, membaca adalah hobiku. Nah, membaca artinya reading. Reading is my hobby. Miss, kenapa dia pakai is? Iya, karena itu termasuk dia bendanya abstrak yang dibuat dalam bentuk gerund. Jadi ketika bertemu kata seperti itu, berarti itu maknanya adalah tunggal. Oke, next. Kemudian selanjutnya kita lihat. If the subject is the singular, ya, it must be followed by the verb or auxiliary in the singular. Okay.
if the subject is followed by some phrase, for example, like as well as, along with, together with, in addition to, and accompanied by, berarti ini harus diikutin bentuk singular. Jadi kalau nanti ada ungkapan-ungkapan yang kamu temukan seperti ini, berarti itu maknanya adalah singular. Oke, contoh. The teacher, along with her students, is viewing a film. He, together with his friends, has finished the test. Miss, ini kan katanya dia sama murid-muridnya. Iya, benar. Tetapi di sini ini hanya sifatnya memperjelas. Ya, ini memperjelas. Tetap dia the teacher. Teacher-nya ini tidak jamak. Ciri-ciri jamak dia ada huruf S-nya di belakang subjek. Tapi kalau tidak berarti singular. Maka cari yang singular. Maka dia sini is. Oke. Kemudian ini seharusnya titik ya. Di sini titik. Ini saya lupa buat titik. Oke. He together with his friends. He together with. Nah, di sini kenapa dia pakai has means? Karena di sini together with ini adalah ungkapan yang menerangkan bahwa dia adalah bentuknya tunggal. Maka setelah kata ini, meskipun ini his friends, banyak temannya, tetapi bukan itu yang dimaksud. Ya, yang dimaksud adalah adanya ekspresi together with. Maka ini verbnya diikutin oleh verb bentuknya singular juga. Oke, that's the point. The next one, kita lanjut. If there are some words in the singular, for example, anybody, anyone, no one, nobody, anything, nothing, someone, something, ini segala macam, ini bentuknya adalah tunggal. Oke, bukan dia jamak. Meskipun someone artinya seseorang. Jangan kamu artikan, kamu pisah, some beberapa, one satu, salah. Someone ini terkait. Oke. Ini mana tahu kalian, oh something artinya beberapa, ini satu. Apa maksudnya? Seseorang ya. Ini menerangkan untuk orang. Something satu juga tapi menerangkan untuk benda. Anybody home? Any ini digunakan untuk jenis kata kalimat bentuk negatif dengan interrogatif. Jadi sebenarnya somebody, anybody itu sama. Tapi somebody digunakan dalam bentuk kalimat positif, anybody digunakan dalam bentuk kalimat negatif ataupun interrogatif. Makanya kamu kalau bertanya, anybody home? Nggak mungkin kan, somebody home? Salah. Karena di situ kamu bertanya, ada nggak orang? Gitu. Itu kan kamu bertanya, interrogatif, maka pakai any. Tapi artinya sama, hanya saja penggunaannya yang berbeda. Tetapi tetap dia maknanya adalah ditujukan untuk satu orang. Meskipun dalam rumah itu nanti ada banyak orang, tetapi kamu nanyanya itu kan per individu. Anybody home? Oke, maknanya adalah satu untuk pribadi. Gitu ya. Kemudian nobody. Ini juga sama ya. Nobody, no one ini sama. Oke, ini digunakan untuk menunjukkan pada person, pada orang. Anything untuk benda, nothing untuk benda. Oke, ini maknanya adalah tunggal. Kemudian, next, if you find the word like a number, the number, oke, ini bedakan ini, a number dengan the number. Miss, ini kan artinya sebuah, artinya seorang, artinya sekuntum, sebutir, sesesean lah, terserah seapa, ya. Iya benar, tetapi di sini dia menunjukkan jumlah. Maka yang mengikuti adalah bentuknya plural di verbnya. Oke, meskipun dia ini ada kata plural noun ini subjeknya. A number of students. Oke. Beberapa murid. Oke, dia satu kumpulan murid. A number of students. Contohkanlah a number of students itu kalian, satu kelas kalian. Karena kalian banyak, maka di sini dia pakai are.
Kenapa beda dengan the number, Miss? Iya, karena the number itu menunjukkan dia singular. Maka verbnya adalah singular. Jangan terpaku, Miss, ini kan artinya satu. Berarti harusnya ini bentuknya singular. Tidak, salah. Karena dia jadi hitungnya itu per kelompoknya. Oke, per kelompoknya. Jadi kalau ada kata-kata a number, ini harus diikuti maknanya adalah plural. Jika the number, ini adalah diikutin singular. Maka di sini the number of days in a week is 7. Oke, banyaknya hari dalam satu minggu adalah 7. Kan banyaknya hari. Per minggunya yang ditanya. Per minggunya yang dikatakan. Satu minggu berarti kan 1. Makanya pakai is. Oke, a number of students. Banyak murid, berarti di sana mungkin ada beberapa tumpukan-tumpukan murid, berapa grup gitu. Makanya itu jadi are, karena dia plural. Itu mengandung makna plural, makna jamak. Gitu. Oke? Next. For part B. If the subject ya in the sentence in plural, so must be used in the verb of plural also. Jadi kalau nanti dia subjeknya bentuknya plural sama dengan tadi. Kalau subjek singular berarti verbnya singular. Kalau ini subjeknya plural berarti nanti verbnya adalah plural juga. Oke, get this. For example, the use of the word and both, okay, must in the plural. Jadi kalau kamu nanti ada ketemu kata-kata seperti ini, both ya, both itu artinya keduanya, oke. Dan ini titik-titik ini berarti ada noun yang mengikuti. Berarti harus bentuk kata kerja yang mengikuti atau auxiliary yang mengikuti, yaitu bentuknya plural. Contoh, a red Honda and blue Ford are parked outside. Oke. Honda warna merah dengan warna biru itu diparkir di luar. Nah, ini kan ada 2. Ini ada penggunaan kata N. Sama dengan kayak kamu. Sahrin and Nurhayati. Oke. Are in the TI class C, for example. Si Sahrin dengan si Nurhayati kan berarti 2. Berarti kalau 2 jamak. Ya, kalau ada kata N berarti diikutin oleh jamak. Kemudian kalau ada kata both dengan N. Both elephant and tiger are becoming extinct. Kedua, antara si gajah sama si tiger apa? Lion apa? Apa artinya? Harimau. Ah ya, kok saya lupa, sorry. Sama seperti itu. Both Nurhayati and Sahrin are couples, for example. Keduanya antara si Nurhayati dengan si Sarin adalah pasangan, for example like that. Oke, kan ada 2 orangnya, ada si Nurhayati, ada si Sarin. Maka kalau ada kata-kata both diikutin oleh N, berarti harus diikutin verbnya atau auxiliary dalam bentuk plural. Karena apa? Ini mengandung plural. Oke, kemudian the next one. If you find the word like several, many, few, ini juga maknanya adalah jamak. Berarti harus diikutin bentuk verb jamak juga. Begitu. Only a few have passed. Many students in this class, banyak murid di kelas ini have understood about the concordance. Banyak murid di kelas ini telah memahami concordance misalnya. Karena makna banyak berarti adalah plural, maka verb yang mengikuti atau auxiliary yang mengikuti harus bentuknya adalah plural. Itu dia. Oke? Kemudian, if you find some words, ya, maybe. This is maybe in the singular or plural, it depends on the words.
Jadi kalau kamu nanti menemukan kata yang mungkin, berarti ini masih mungkin. Mungkin bentuknya singular, mungkin bentuknya plural. Nah, kamu harus lihat kira-kira dia itu mengacu pada kata yang mana gitu. Contoh, ada kata all, semua. Ada kata any, ada kata majority, ada kata half, ada no, and so on, ya. Ini nanti kamu harus lihat dulu kira-kira kata itu di kalimat tersebut itu lebih cenderung ke mana. Dia lebih menjelaskan ke kata yang mana. Kalau dia nanti lebih menjelaskan ke kata yang bentuknya singular, maka harus diikuti singular. Tapi kalau nanti dia lebih menjelaskan di bentuk plural, maka yang mengikuti adalah plural. Maka kamu harus tahu makna di dalam konteks kalimat. Okay, and if some words is followed by phrase, preposition, so the number of object preposition which is depends in how is the singular or plural must be used in the sentence. Jadi nanti misalnya nih ada beberapa frase ya, beberapa frase, kemudian nanti objeknya itu yang menentukan apakah dia singular atau plural. Makanya tadi saya bilang kalau dia objeknya nanti itu lebih cenderung ke singular, maka kamu cari yang singular. Kalau nanti di kalimat tersebut frasenya itu diikuti oleh objek yang plural, maka cari dia verb yang bentuknya plural. Contoh, all of the books have been destroyed. Oke, semua dari buku ini, have been destroyed, and then no example is relevant. No examples are relevant. Oke, yang ini aja kita lihat. Ini ada sama nih. No examples is relevant. No examples are relevant. Tidak ada contoh yang relevan. Tidak ada contoh yang relevan. Miss, itu kan sama maknanya. Iya, tapi tadi saya katakan, kamu lihat frase yang mengikuti, lihat objek yang mengikuti. Nah, objeknya apa? Objeknya adalah example. Objeknya adalah examples. Beda nggak antara example yang pertama dengan examples yang kedua? Beda kan? Example yang pertama, there is no S. Ini nggak ada S-nya. Examples yang kedua, ini ada S-nya. Yang dimana jika dia, tadi saya katakan, ciri-ciri kalimat, ciri-ciri kata bentuknya adalah plural. Di belakang kata bendanya ada huruf S. Students berarti maknanya banyak. Student berarti muridnya satu. Example berarti contohnya satu. Examples berarti contohnya banyak. Maka verb yang mengikuti tergantung dengan objek yang mengikuti. Gitu. Makanya meskipun kamu nanti ketemu kata semua, Miss ini kan semua ini artinya banyak. Kalau banyak berarti plural dong, Miss. Iya, tapi kamu balik lagi. Makanya di sini ada kata-kata yang mungkin. Jadi kamu harus pastikan kira-kira di dalam kalimat tersebut ada nggak preposisinya itu yang pengacuannya adalah pada bendanya. Kalau bendanya bentuknya singular, cari yang singular. Kalau bendanya bentuknya plural, cari yang plural. Itu maksudnya. Oke? Makanya ini diikutin oleh is. Is ini adalah to be untuk yang singular. Karena di sini singular dia example, tidak ada contoh yang relevan. Tidak ada contoh yang relevan. Ini contohnya satu, ini contohnya banyak. Maka ini are. Kenapa dia are? Karena diikutin oleh s setelah kata bendanya. Meskipun sama-sama ada kata no di sini. Oke, ini dia. Yang mungkin. Makanya dia tergantung sama kata yang mengikuti. Meskipun ada kata-kata all, ada any, ada majority, ada half, ada no. Tapi tetap harus melihat konteks kalimatnya. Oke, bisa dipahami apa yang telah saya sampaikan? Do you understand about what I said? Understand or not?
Jadi intinya apa, Miss? Intinya adalah ketika kalian belajar tentang concordance dengan agreement di dalam sebuah kalimat, khususnya dalam kalimat TOEFL, you must know about how to build the sentence into a correct sentence. Jadi kamu harus tahu, harus bisa paham kira-kira bagaimana untuk membentuk kalimat itu menjadi kalimat yang benar, yang baik. Dari pola apa? Dari pola subjeknya dulu. Pola subjek akan berpengaruh kepada verb. Verb ini pengaruhnya oleh subjek, jadi ini saling berkaitan. Lalu objek dengan komplement. Kalau ini udah pelengkap. Aku makan. Udah dikatakan kalimat meskipun cuma 2. Aku orangnya subjek. Makan verb. Meskipun nggak dibilang makan jenisnya apa, ini udah tetap kalimat. Maka minimal dalam sebuah kalimat itu ada subjek, ada verb. Maka di dalam nanti soal TOEFL, jika disajikan bentuknya nanti, contoh disajikan dia bentuknya adalah subjeknya saja. Berarti cari nanti objek, cari nanti verb-nya itu sesuai dengan subjeknya. Jadi saling berkaitan ini keduanya. Kita lihat contoh yuk. Oke, wait. Oke. Wait ya. Saya ambil dari modul aja ya, karena saya tidak menggunakan laptop saya biasa. Laptop saya lagi bermasalah, nggak bisa nge-zoom. I don't know what is the problem with my laptop. Tenses. Kita masuk ke concordance. Participle udah ya, belum ya? Models. Oh, udah ya, minggu lalu ya si Nurhayati ya sama siapa? Sama si Isa. Oke, ini contohnya nih, kita lihat nih. Nah, ini nomor 3, ayo kita lihat. Taking care of yourself. Oke, tadi kalau ada kata-kata ing-ingnya. Ing-ing ini, Miss, kan bentuknya adalah continuous. Beda. Di sini posisinya sebagai subjek. Kalau ing posisi sebagai subjek, berarti itu adalah gerund, bukan kata kerja. Jadi ini bukan kata kerja ya, tapi ini subjek. Taking care of yourself, bla bla bla, a total lifestyle overhaul. Oke, di sini subjeknya ini taking care of yourself. Ini subjeknya singular atau plural, pertanyaan saya. Ya, Nurhayati gimana? Singular. Yes, singular. Kenapa? Karena tadi ada ing-ingnya. Kalau ada bentuk ing berarti singular. Maka cari yang jawaban bentuknya singular. Oke, apa aja option yang bentuknya singular di sini? Ini bentuknya negatif, semua negatif. Don't, apakah untuk singular? Ya, Miss. Have, apakah untuk singular? Are, apakah untuk singular? Oke, saya buatkan seperti ini ya. Sebentar. Bentar ya. Wait. Agak lama ya. Oke, waktu kita 10 menit lagi, nggak apa-apa, masih bisa. Ini agak lama nih. Oke, sebentar. Presentation. Oke, jadi kalau misalnya kalian nanti ketemu ada is, am, are. Pernah ya tahu ini? Was, were. Pernah tahu? Do, does. Has, have. Had.
Masih ingat seperti ini? Pronoun, Miss. Ya. Masih ingat? Oke. Saya buat. Pronoun kata kerja. Ya. Itu adalah to be ya. Bentar. Jadi kalau ada kata is, ada am, ada are. Nah, is ini digunakan kan untuk she, he, it. Am ini digunakan untuk I, gitu kan? Iya, Miss. Ya. Kemudian are ini digunakan untuk you, we, they. Ini kan orangnya satu semua ini. Ini namanya singular. Oke. Kemudian ini kamu berarti banyak, berarti ini plural. Kemudian ada kata has, ada have. Subjek apa saja yang menggunakan has? Ada she, he, it. Oke. Ada I, you, we, they. Oke. Ini saya buat seperti. Nah, dia, binatang. Ini singular karena satu. I, dia singular. Tapi dia ketentuannya adalah diikutin oleh have. You, kamu. Ini plural. Oke. Biasanya ini diikutin untuk dalam bentuk-bentuk tenses perfect. Kemudian ada lagi do, ada does. Do untuk apa saja? Untuk dibentuk negatif. Digunakan do dengan does, ini digunakan ketika bentuk kalimatmu adalah kalimat negatif ataupun interrogatif. Oke. Ini juga gitu, sama semuanya. Tapi do ini apa saja subjek yang bisa menggunakan kata do? I. Oke. I. Kemudian you, we, they. Ini bentuknya adalah plural. Oke, ini do. I don't know. Don't know itu kan don't know. Do not know. Oke, does, she, he, it. Ini bentuknya adalah singular. Oke, balik lagi ke soal tadi. Nih, mana yang bentuknya singular, mana yang plural? Itu aja. Taking care of yourself, berarti ini adalah singular. Singular berarti cari yang singular juga. Nggak usah diartikan. Triknya aja yang dicari. Jadi kalau ngerjain soal TOEFL gini, yang seperti ini, langsung ke trik. Nggak usah kamu artikan satu-satu. Ya, Miss. Ya, jawabannya apa? E. Yes, E. Kenapa E? Karena ini adalah bentuknya singular. Yang lainnya ini adalah plural. Udah jelas salah. Udah gitu aja. Kita lihat lagi yang ini, nomor 2. Oke, nomor 2. Layoff and budget cuts, bla bla bla, bywords in the workplace. Oke, langsung aja. Di sini ada kata N. N tadi menunjukkan apa? Dan. Dan berarti menunjukkan? Plural. Yes, plural. Cari yang plural. Gitu aja, nggak usah kamu artikan-artikan. Karena kalau ngerjain TOEFL ini waktunya sedikit. Yang main trik, bukan ngarti-ngartikan. Kecuali kamu reading, baru kamu nanti arti-artikan. Sama kayak listening, kemarin banyak trik. Di sini juga seperti itu. Jadi trik. Langsung cari dia yang diikutin plural. Apa aja yang plural? Ada A. Ya. Have become. Has become. Ini plural? No. This is singular. No. Ada has. Becomes. Ini singular. Ya. Is becoming. Ini adalah singular. Berarti jawabannya adalah have. Have become. Bisa dipahami kan? Bisa, Miss. Langsung main ke trik. Oke, kita lihat lagi. Kita cari lagi yang lain. Oke, ini. Ini nomor 9. Ini bentuk soal yang seperti ini. Many of us mix
job stress worse with negative thoughts and behavior. Kemarin triknya saya bilang kalau ada satu soal seperti ini, cari yang salah, bukan yang benar. Many ini menunjukkan apa tadi? Plural atau Banyak. singular? Many menunjukkan plural atau singular? Banyak. Plural. Ya, plural. Berarti verbnya adalah bentuknya plural. Yang mana yang perlu diperbaikin? Gitu aja. Makes. Ya? Yang B, Miss. Yes, B. Seharusnya ini adalah menjadi make. Make. Ya, good, Nurhayati. Oke, bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Bisa, Miss. Bisa. Jadi intinya di concordance dengan agreement, kalian harus bisa mengetahui jenis dari subjek ataupun verbnya, plural atau singular. Kalau singular, cari yang singular juga. Kalau plural, cari yang plural juga. Itu aja. Oke? Any questions so far? Itu kita sudah hampir habis. Oke, Miss. Any question? Ada pertanyaan? No, Miss. Oke. Yang lain bagaimana? Okay, no question. Yeah, because our time is over, I think that's all about my explanation and about our class for today. For Rohana and Depi, don't forget to do your tasks ya. Tetap kamu buat seperti apa yang dibuat oleh Anissa, Nurhayati dengan Rian. Oke, Rohana? Karena tadi ada banyak gangguan ketika kalian ingin presentasi, jadi daripada kita membuang sia-sia, saya mencoba untuk menjelaskan materi ini. Thank you. Time's over. I think that's all for today. We can meet again for next week for our midterm. The last I say, sorry if I made some mistakes in my explanation and about the network The last, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening everybody. Good evening. Okay, bye. I close our class. Thank you guys. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.